Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang psikologi perkembangan olahraga, yang mana dengan dosen pengampu Bapak Berto Apriano, SPD, MPD, PhD. Yang mana anggota kelompok 2 yaitu Dea Putri Ananda dengan NIM 23086030 dan Rauf Sri Noviari dengan NIM 23086091 dan Muhammad Haikal dengan NIM 23086367. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan olahraga yang mana terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu perkembangan periode awal atau akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Nah, yang kedua ada masa perkembangan pada 1960-an sampai 1970-an. Nah, yang ketiga ada era modern pada tahun 1980-an sampai pada saat ini. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan awal yang mana pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Nah, pada masa itu, para peneliti mulai tertarik untuk memahami bagaimana faktor-faktor psikologi dapat mempengaruhi performa atlet. Salah satu penelitian paling awal yang signifikan yang dilakukan oleh Norman Triplett pada tahun 1898. Nah, Triplett seorang psikologi dari Indiana University melakukan penelitian tentang efek kompetisi pada atlet balap sepeda. Ia menemukan bahwa atlet cenderung tampil lebih baik ketika mereka berkompetisi dengan orang lain dibanding ketika mereka berlatih sendiri. Nah, selain penelitian Triplett, tokoh penting lainnya dalam sejarah awal psikologi olahraga ini adalah Coleman Robert Griffith. Griffith mendirikan laboratorium psikologi olahraga pertama di Amerika Serikat di Universitas Illinois pada tahun 1925. Ia melakukan berbagai penelitian tentang topik-topik seperti motivasi, konsentrasi, dan kecemasan dalam olahraga. Kontribusi Griffith yang signifikan membuat dijuluki sebagai bapak psikologi olahraga di Amerika Serikat. Pada awal masa ini, fokus utama psikologi olahraga itu adalah adanya penelitian dan pengembangan teori. Para peneliti berusaha untuk memahami bagaimana faktor-faktor psikologi seperti motivasi, emosi, dan kepribadian dapat mempengaruhi performa atlet. Meskipun demikian, penerapan praktis dari psikologi olahraga dalam pembinaan atlet masih sangat terbatas. Nah, selanjutnya masa perkembangan yang mana pada masa periode 1960-an hingga 1970-an. Psikologi olahraga ini mengalami perkembangan pesat dan mulai diakui sebagai disiplin ilmu yang sangat sah. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya penelitian yang dilakukan dan penerapan praktisnya dalam dunia olahraga. Pada masa ini, para psikologi olahraga mulai aktif bekerja dengan atlet dan tim olahraga yang membantu mereka meningkatkan performa, mengelola stres, dan memahami motivasi. Salah satu momen penting pada periode ini adalah penyelenggaraan Kongres Internasional yang mana psikologi olahraga pertama di Roma pada tahun 1965. Kongres ini menjadi ajang bagi para ahli psikologi olahraga dari seluruh dunia untuk bertukar pikiran dan berbagai pengetahuan. Salah satu itu banyaknya perguruan tinggi yang mulai menawarkan program studi psikologi olahraga, menandakan pengakuan yang semakin luas terhadap bidang ini. Nah, pada masa ini, fokus penelitian psikologi olahraga mulai bergeser dari sekedar pemahaman teoritis menjadi penerapan praktis. Para psikologi olahraga mengembangkan berbagai teknik dan strategi untuk membantu atlet meningkatkan performa mental mereka, seperti teknik relaksasi, visualisasi, dan penetapan tujuan. Mereka juga mulai mempelajari dinamika tim dan bagaimana faktor-faktor psikologi dapat mempengaruhi kerja sama tim. Nah, secara keseluruhan, periode 1960-an ini hingga 1970-an ini merupakan masa penting dalam perkembangan psikologi olahraga. Pada masa ini, psikologi olahraga itu mulai diakui sebagai disiplin ilmu yang sah dan mulai diterapkan secara luas dalam dunia olahraga. Selanjutnya yaitu pada masa era modern pada tahun 1980-an sampai sekarang.
Masa perkembangan era modern dalam psikologi olahraga ini seperti memasuki babak baru yang lebih canggih dan luas. Nah, di era ini, psikologi olahraga bukan lagi sekedar ilmu yang dipelajari di laboratorium, tetapi sudah menjadi bagian penting dari persiapan atlet. Bayangkan, para atlet sekarang tidak hanya melatih fisik mereka, tetapi juga melatih mental mereka. Salah satu ciri khas era modern ini adalah meningkatnya popularitas psikologi olahraga, semakin banyaknya atlet, pelatih, dan organisasi olahraga yang sadar akan pentingnya aspek mental dalam performa. Ini seperti menyadari bahwa mobil balap yang canggih pun butuh pengemudi yang handal. Nah, salah satu itu di era modern psikologi olahraga semakin terspesialisasi, artinya ada hal-hal yang fokus pada bidang-bidang tertentu. Nah, seperti motivasi, kecemasan, atau dinamika tim. Ini seperti dokter yang punya spesialisasi masing-masing. Ada dokter yang jantung, dokter anak, dan sebagainya. Nah, penelitian ini juga terus berkembang pesat. Para ahli terus mencari cara baru untuk membantu atlet tampil lebih baik. Hasil penelitian ini kemudian diterapkan dalam praktek, misalnya dengan mengembangkan teknik-teknik baru untuk mengelola stres atau meningkatkan konsentrasi. Yang tak kalah penting lagi, psikologi olahraga ini semakin menduniawi. Organisasi-organisasi para ahli dari berbagai negara bekerja sama untuk memajukan ilmu ini. Seperti Olimpiade Ilmu Psikologi Olahraga, di mana semua orang saling berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Jadi, di era modern ini, psikologi olahraga telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia olahraga. Ilmu ini terus berkembang untuk membantu atlet menjadi potensi terbaik mereka, baik secara fisik maupun secara mental. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan psikologi olahraga di dunia dan perkembangan psikologi olahraga di Indonesia. Nah, yang akan dijelaskan oleh Rauf dan Haikal. Perkembangan psikologi olahraga di dunia. Perkembangan psikologi olahraga di seluruh dunia didukung dengan didirikannya International Society of Sports Psychology tahun 1965, juga dapat disebut sebagai tonggak sejarah perkembangan psikologi di seluruh dunia. Dalam perkembangannya, psikologi olahraga ternyata 70% sampai 80% ahli psikologi olahraga adalah para sarjana olahraga. Hal ini didasari karena psikologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam situasi berolahraga. Perkembangan psikologi olahraga di berbagai belahan dunia. Yang pertama di Amerika Serikat, Coleman Griffith mendirikan laboratorium psikologi olahraga pertama di University of Illinois pada tahun 1925. Pada tahun 1986 didirikannya Association for Sport Psychology, menandai pengakuan formal terhadap psikologi olahraga. Psikologi olahraga digunakan luas di olahraga profesional seperti NBA, MLB, dan Olimpiade. Dan selanjutnya Eropa Uni Soviet mengintegrasikan penelitian psikologi dan fisiologi untuk meningkatkan performa atlet. International Society of Sport Psychology didirikan pada 1965 di Roma, Italia, Inggris, dan Jerman, mengembangkan program akademik dan teknik pelatihan mental yang mendukung performa atlet. Selanjutnya Uni Soviet dan Rusia. Psikologi olahraga berkembang pesat sebagai bagian dari strategi dominasi di olahraga internasional. Alexei Puni mengembangkan konsep persiapan mental dalam kompetisi setelah runtuhnya Uni Soviet. Tradisi intervensi psikologis dilanjutkan oleh Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet. Selanjutnya di Jepang, psikologi olahraga berfokus pada keseimbangan mental dan meditasi.
Di Cina setelah Olimpiade 2008, pendekatan integrasi antara ilmu olahraga dan teknik tradisional mendukung performa atlet. Korea Selatan menggunakan psikologi olahraga untuk menghadapi tekanan kompetitif dan menjaga performa di ajang internasional. Materi selanjutnya yaitu awal mula dan tantangan. Yang pertama, keterlambatan pengakuan. Psikologi olahraga di Indonesia merupakan cabang psikologi yang tergolong baru. Meskipun praktiknya telah berlangsung beberapa tahun, pengakuan formalnya baru muncul belakangan. Yang kedua, kurangnya pemahaman. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang peran dan manfaat psikologi olahraga di kalangan atlet, pelatih, dan pengurus olahraga. Masih terdapat pemahaman yang salah mengenai psikologi olahraga, di mana psikologi olahraga dianggap hanya untuk atlet yang berprestasi tinggi dan hanya dibutuhkan oleh atlet yang memiliki gangguan mental. Yang ketiga, keterlambatan sumber daya. Terdapat keterbatasan dalam sumber daya manusia atau SDM psikologi olahraga yang kompeten dan berpengalaman. Jadi selanjutnya yaitu langkah maju dan pengakuan. Yang pertama, pembentukan Ikatan Psikologi Olahraga atau IPO. Pembentukan IPO di bawah naungan Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI pada tahun 1999 menjadi tonggak penting dalam perkembangan psikologi olahraga di Indonesia. Yang kedua, peningkatan perhatian akademis. Semakin banyak perguruan tinggi yang menawarkan program studi atau mata kuliah terkait psikologi olahraga, menunjukkan peningkatan minat dan pengakuan akademis. Yang ketiga, pemanfaatan oleh atlet. Atlet-atlet dan tim nasional Indonesia mulai memanfaatkan jasa psikolog olahraga untuk meningkatkan performa dan mengatasi tekanan kompetensi. Yang keempat, peningkatan kesadaran. Semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya aspek mental dalam olahraga, baik di kalangan atlet profesional maupun masyarakat umum. Materi selanjutnya yaitu tantangan yang masih ada. Yang pertama, perkembangan kajian keilmuan. Masih perlu peningkatan dalam perkembangan dan pengolahan bidang kajian keilmuan psikologi olahraga di perguruan tinggi. Yang kedua, penelitian. Penelitian dalam bidang psikologi olahraga perlu ditingkatkan untuk menghasilkan data dan informasi yang relevan dengan konteks Indonesia. Yang ketiga, SDM. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM psikologi olahraga yang kompeten dan berpengalaman sangat diperlukan. Selanjutnya yaitu urgensi perkembangan ilmu psikologi olahraga, yang mana ada satu, peningkatan performa atlet. Dalam kompetisi olahraga semakin ketat, faktor fisik saja tidak cukup. Aspek mental yaitu seperti motivasi, konsentrasi, dan pengendalian emosi memainkan peranan krusial. Psikologi olahraga membantu atlet mengoptimalkan potensi mereka untuk mencapai performa puncak. Nah, psikologi olahraga dapat membantu atlet mengembangkan teknik-teknik mental seperti visualisasi, penetapan tujuan, dan pengendalian kecemasan yang dapat meningkatkan performa secara signifikan. Nah, yang kedua ada pengelolaan stres dan kecemasan, yang mana tekanan dalam olahraga, baik dari kompetisi maupun ekspektasi publik, dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Nah, psikologi olahraga memberikan strategi untuk mengelola tekanan ini, yang mana menjaga kesehatan mental atlet dan mencegah burnout. Atlet yang mampu mengelola stres dapat baik cenderung tampil lebih konsisten dan memiliki daya tahan mental yang lebih kuat. Nah, yang ketiga ada pengembangan keterampilan mental.
psikologi olahraga tidak hanya berfokus pada masalah, tetapi juga pada pengembangan keterampilan mental, yang mana keterampilan seperti kepercayaan diri, fokus, dan ketahanan mental dilatih dan ditingkatkan. Nah, keterampilan mental ini tidak hanya berfokus dalam olahraga, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, selanjutnya yang keempat, dinamika tim dan kepemimpinan. Nah, dalam olahraga tim, psikologi olahraga membantu memahami dinamika kelompok, membangun kohesi tim, dan meningkatkan komunikasi. Nah, psikologi olahraga dapat membantu mengembangkan keterampilan kepemimpinan bagi pelatih dan kapten tim. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu kesejahteraan atlet. Kesehatan mental atlet semakin menjadi perhatian utama psikologi olahraga yang berperanan penting dalam memberikan dukungan psikologi, mencegah masalah kesehatan mental, dan membantu atlet mengatasi trauma atau cedera. Dengan semakin banyaknya kasus atlet yang menderita permasalahan mental, maka semakin kuat urgensi ilmu ini. Dengan demikian, perkembangan ilmu psikologi olahraga sangat penting untuk mendukung atlet dalam mencapai performa terbaik mereka, menjaga kesehatan mental, dan mengembangkan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan. Baik, di sini ada contoh video perkembangan psikologi olahraga tentang mental, motivasi, dan percaya diri. Bagi saudara dan saudari yang ingin melihat videonya, bisa langsung menekan link di deskripsi yang telah ditampilkan. Kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu perkembangan psikologi olahraga telah bergerak dari fokus awal pada peningkatan performa atlet menuju pemahaman yang lebih holistik tentang kesehatan dan kesejahteraan mereka. Saat ini, bidang ini menekankan pentingnya kesehatan mental, kesenangan, dan kepuasan dalam olahraga, serta menjaga etika dan profesionalisme dalam praktiknya. Selain itu, integrasi teknologi juga menjadi bagian penting untuk mendukung intervensi psikologi. Di masa depan, psikologi olahraga diprediksi akan semakin terinteraksi dengan kedokteran olahraga, fisioterapi, dan teknologi, dan fokus utama pada penciptaan pengalaman olahraga yang telah positif dan bermakna bagi semua orang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.